Juh, rapat dadakan dimulai. Kun. Terus Kun. Desah Myun merdu sekali dan itu membuat Kuni semakin bersemangat memaju mundurkan tonggaknya. Apakah kamu menikmatinya sayaan? Bisik Kuni pada Myun. Tuntaskan Kun, aku akan melayanimu sampai kamu puas. Ucap Myun lalu mengulum bibir Kuni. Kemudian mereka melanjutkan aktivitasnya di mana Myun sudah tak tahu berapa kali dia mencapai klimaks. Sedangkan Kuni sudah 2 kali mencapai klimaks dan membuatnya menyudahi permainannya dengan Myun. Apalagi saat mengingat waktunya kurang dari 1 jam lagi sehingga membuat Kuni mau tak mau harus menghentikan kisah percintaannya dengan Myun hari ini. Apakah kamu menikmatinya sayang? Aku takut kamu tidak menikmatinya. Ucap Kuni mencoba bersikap rendah hati pada Myun. Kamu gila Kun, bagaimana aku tidak menikmatinya? Bahkan saat tubuhku sangat lelah sekali, kamu masih saja meniduriku. Aku menyesal telah melayanimu seorang diri. Ucap Myun yang akhirnya mengerti kenapa Kuni memiliki banyak wanita. Semua itu karena betapa perkasanya Kuni. Sehingga jalan terbaik untuk bisa melayani Kuni adalah dengan bermain bersama beberapa wanita. Bukan hanya rasa traumanya terhadap seorang wanita yang hilang, tapi kepekaannya terhadap sesama wanita kini bertambah di mana dirinya memang membutuhkan teman seorang wanita. Kamu mau kemana Kun? Ucap Myun saat melihat Kuni selesai mandi itu. Aku masih ada urusan yang lain. Kamu jangan khawatir. Setelah ini tidak akan ada yang berani mengusik keluarga Horkless. Aku jamin itu. Ucap Kuni lalu dia mencium Myun mesra sekali dan membuat tenaga Myun tiba-tiba kembali pulih seperti semula. Terima kasih Kun. Terima kasih karena kamu telah mengubah pandangan hidupku. Aku tidak tahu jika bertemu denganmu adalah sebuah keberuntungan untukku. Tapi yang membuat aku heran adalah kenapa baru sekarang aku bertemu denganmu. Kenapa tidak sejak dulu aku bertemu denganmu? Ucap Myun sambil memeluk Kuni erat sekali. Bukan hanya pelukan hangat dari Myun, tapi juga tangis bahagianya telah menunjukkan betapa dia sangat mencintai Kuni dan Kuni mampu menangkap perasaan Myun dengan sangat baik. Dan bukan hanya Myun, tapi semua wanita yang dekat dengan Kuni mengalami hal yang sama di mana keberuntungan mereka seolah-olah meningkat saat bertemu dengan Kuni. Mungkin ini yang dinamakan takdir sayang. Lagi pula aku juga bersyukur telah mengenalmu. Dan aku janji, dalam waktu dekat ini, kamu akan mendapat kabar bahagia dariku. Ucap Kuni lalu dia masuk ke pintu teleportasinya. Kemudian waktu berjalan dengan sangat cepat di mana rapat yang dibicarakan oleh Patimon akhirnya dimulai dengan ada beberapa orang yang tidak hadir. Di antaranya, Presiden dari negara tirai bambu dan Borneo, negara Black Country yang tidak menginginkan semua ini dan lebih memilih fokus pada tujuan negaranya sendiri. Sedangkan untuk negara Samba dan Sakura tidak mengikuti rapat yang diselenggarakan secara mendadak itu karena selain mereka belum siap, mereka juga memiliki agenda masing-masing. Praktis hanya ada Java, Tlago, Oceani, Brittany, Hell County, Black Gold dan juga Tango yang mengikuti rapat dadakan ini di mana semuanya memiliki tujuan mereka masing-masing. Tuan Kun, bisakah kita mulai? Ucap Patimon sebelum acara dimulai. Silahkan Patimon, tapi jangan sampai aku tersorot. Ucap Kuni datar. Setelah itu, acara berlangsung dengan sangat sengit di mana semua pemimpin negara merasa jika dirinya dirugikan akhir-akhir ini. Semenjak kematian dari Cancelo Reinhardt, Raja Oceani terdahulu membuat dunia yang semula damai, kini kembali ke titik terendahnya di mana perang di mana-mana. Pernyataan dari pemimpin negara Tango saat ini, Carlos Alaves bisa memicu perdebatan yang sangat sengit kali ini dan ini adalah tujuan Carlos untuk memanas-manasi semua orang. Selain untuk mengadu domba, Carlos juga meminta ganti rugi pada kerajaan Oceani. Namun niat itu masih dia pendam karena dia juga masih memiliki hutang pada negara Black Gold tempo hari saat negaranya tidak mengirimkan pasukannya. Tuan Carlos, aku tahu kondisi negara Anda sedang kacau saat ini. Tapi bukan berarti otak Anda juga ikut kacau bukan? Ucap Zelda dengan sindiran yang menohok pada Carlos. Kamu, diamlah. Kalau tidak, aku akan meminta upeti atas perjanjian yang dibatalkan secara sepihak padamu. Ancam Carlos pada Zelda yang membuat Zelda sedikit geram. Tuan Carlos, jangan lupakan hutangmu pada negaraku atas penyalahgunaan kesepakatan bersama. Bahkan selain Java, Oceani dan Brittany, kalian semua tidak ada yang membayarnya. Ucap Eve yang membuka mulutnya untuk membungkam Carlos. Tunggu. Bukankah yang harusnya membayar denda negara kami adalah kerajaan Oceani? Jadi minta saja sama mereka. Ucap Carlos terlihat tenang sekali. Aku tidak akan mengatakan apapun, tapi aku akan mengingatkan pada semuanya kalau tujuan kita berdiskusi di sini adalah untuk menciptakan perdamaian yang baru. Seperti kita ketahui, kalau negara Borneo selalu sering menginvasi wilayahku, tapi sayangnya mereka tidak hadir. Dan bukan negara Borneo saja, tapi negara tirai bambu yang mulai menyerang beberapa negara, termasuk yang terbaru adalah negara Black Gold. Perbuatan seperti ini tidak bisa kita biarkan. Terang Patimon mencoba mengingatkan pada mereka. Lalu bagaimana dengan kerajaan Oceani yang menyerang Java? Bukankah itu juga bisa memicu kehancuran perdamaian? Ucap Carlos mencoba menggiring opini publik lagi. Untuk masalah itu, bukankah Anda tidak perlu khawatir Tuan Carlos? Karena kami telah berdamai dan aku juga sudah membayar ganti rugi pada mereka. Terang Zelda lagi yang nampaknya sangat kesal dengan Carlos.
Sementara Western dari Hell County dan Western dari Brittany lebih banyak diam karena mereka tidak tahu harus berbicara apa. Terutama Western yang sangat diam sekali karena dia takut perkataannya menyinggung Kuni tanpa sengaja. Meskipun Western tidak tahu kalau Kuni juga mengikuti rapat ini, tapi Western lebih memilih diam untuk keamanannya sendiri daripada harus berbicara dan dapat menimbulkan pro dan kontra yang bisa saja menjadi masalah baru untuknya. Dan situasinya juga tak beda jauh dengan Joseph Brostito, pemimpin dari negara Tlago yang lebih memilih untuk menyimak saja. Meskipun sebelumnya dia memiliki masalah dengan kerajaan Oceani dan juga kerajaan Brittany, tapi semenjak mereka bersekutu dengan Java, praktis negaranya sedikit damai karena Java sendiri telah memberinya bantuan untuk menstabilkan perekonomian negaranya. Dengan kata lain, Joseph sedang menunggu apakah dia akan tetap berpihak pada Java atau dia akan membelot. Mengingat kesetiaan saja masih belum cukup untuk membuat negaranya aman. Sudah hentikan perdebatan kalian, ucap Western yang secara tiba-tiba berkata seolah-olah dia sudah mengetahui semuanya. Bab 288. Organisasi baru. Oh Tuan Western, apa maksud Anda? Ucap Patimon saat mendengar nada Western yang sedikit tidak enak itu. Dari tadi aku diam, karena aku ingin mengetahui kemana arah tujuan sebenarnya rapat dadakan ini. Dan aku bisa menyimpulkan satu hal saat kalian sedang berdebat tentang perang. Dengan kata lain hanya satu pemikiranku dan itu adalah kredibilitas sebagai negara yang memimpin sedang dipertanyaan saat ini. Bahasa kasarnya, negara Java ingin mengajukan kasasi untuk pemilihan baru pemimpin dunia karena negara Black Gold tidak cukup kompeten untuk memimpin dunia lagi. Bukankah itu maksud Anda Tuan Patimon? Terang Western mencoba menyerang Patimon. Sementara Patimon jelas terkejut. Apalagi dirinya tidak pernah berpikiran seperti itu. Tujuan Patimon yang sebenarnya adalah ingin mengetahui apakah seluruh negara mau mengikutinya untuk membentuk organisasi baru yang mana dari fungsinya sendiri adalah untuk mengekang negara-negara yang berulah. Terutama Borneo dan tirai bambu yang sangat meresahkan akhir-akhir ini. Meskipun ini bukan pemikiran Patimon sendiri, tapi Patimon ingin mengutarakannya agar tujuan mereka yang lainnya bisa terpenuhi. Sejujurnya aku tidak pernah berpikir seperti itu Tuan Western. Karena bagiku tidak ada bedanya Black Gold yang memimpin kita atau kita mengadakan pemilihan lainnya lagi. Tapi harus kita akui kalau peraturan yang ada saat ini bisa dikatakan menguntungkan pemimpin saja. Sedangkan untuk kita yang notabene hanya anggota, tidak mendapat keuntungan apa-apa. Sekarang jelaskan padaku Tuan Western. Apa keuntungan kita menjadi anggota dari Badan Perdamaian Dunia? Apakah perdamaian kita benar-benar terjamin? Atau keselamatan kita benar terjamin? Jawabannya pasti tidak ada. Contoh kecilnya saja, saat negara Black Gold telah mengaktifkan panel SOS-nya, apa kita membantu mereka secepat kilat? Tentu kalian tahu sendiri bukan kalau jawabannya adalah tidak. Kalian lebih memilih untuk membayar denda saja dan itu pun belum kalian bayar meskipun waktunya sudah lebih dari seminggu. Lalu apa yang kalian dapat dari sebuah organisasi cacat ini? Jadi aku menawarkan sebuah organisasi baru di mana aku sendiri bisa menjamin kesejahteraan negara kalian. Tentunya kita memiliki beberapa syarat demi terciptanya hubungan kondusif di antara kita. Ucap Patimon antusias sekali. Sementara Kuni terkejut karena Eva dan Patimon tidak menceritakan apapun sebelumnya. Anu, apa aku boleh tahu apa ini ada kaitannya dengan keluarga Mirza? Tiba-tiba Western berucap yang membuat semua orang memperhatikannya. Semua orang terkejut selain Eve dan Zelda, karena tidak ada angin tidak ada hujan. Orang yang selalu diam itu tiba-tiba mengatakan hal yang sama sekali tidak pernah disinggung sepanjang mereka berdebat. Karena ucapan Western ini juga yang membuat Western sedikit menahan diri karena dia baru menyadari kalau Patimon sebelumnya mengikuti keluarga Mirza. Dan informasi ini berbeda dengan Western karena sejak awal Western tidak mengetahui latar belakang Patimon. Tuan Kun, bagaimana? Bisik Patimon pada Kuni karena dia tak tahu. Haruskah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Tapi dari pengamatannya saat melihat raut wajah Kuni, dia tahu kalau Kuni sedang bertanya-tanya dengan apa yang sebenarnya sedang mereka rencanakan ini. Kenapa kamu malah bertanya padaku? Bukankah kamu harus menjelaskan padaku rencana apa yang kamu maksud tadi? Ucap Kuni datar yang membuat Patimon semakin merasa bersalah pada Kuni. Kemudian dia melirik pada Eva, dan Eva sebenarnya juga lupa soal mengabari Kuni karena dia dari tadi sibuk dengan seluruh persiapan untuk acara dadakan yang dia selenggarakan ini. Maaf Big Boss, aku tadi lupa beritahu kamu kalau aku punya rencana yang lainnya untuk membuat Kinan Group bisa mengepakkan sayapnya. Bukan hanya di dalam negeri, tapi juga bisa merambah ke kancah internasional. Aku akui ini memang kesalahanku. Tapi kamu jangan khawatir karena ini murni untuk membuat Kinan Group semakin berjaya dan tidak ada siapapun yang dirugikan ataupun masalah lainnya lagi. Terang Eva panjang sekali. Meskipun lirih, tapi Kuni bisa mendengar dengan sangat jelas karena pendengaran Kuni yang berbeda dari yang lainnya. Anu, apa masih belum bisa menjawab? Kalau begitu maafkan aku. Ucap Western lagi. Meskipun dia tidak mendapat jawaban. Tapi setidaknya dia tidak menyinggung Presiden negara Java. Oh maaf Tuan, Faster and Balias, organisasi kami didanai oleh Kinan Group. Dan Tuan Baikuni Mirza dari keluarga Mirza adalah pemilik perusahaan tersebut. Jadi, tanpa kami jelaskan pun, Anda pasti sudah tahu siapa orang di balik organisasi ini. Terang Patimon sesaat setelah Eva mengiriminya sebuah pesan yang langsung dia sampaikan pada Western. Oh baiklah, aku ingin ikut.
Ucap Faster mantap dan itu mengejutkan Western dan juga Carlos. Apa ini? Apa maksudnya ini Tuan Fastern? Bukankah Anda sedari tadi diam saja? Dan sekarang Anda berbicara seolah-olah Anda mengetahui maksud dari pembentukan organisasi ini. Apa Anda dibayar oleh mereka? Ucap Carlos yang menunjukkan kekesalannya. Sementara Weston terdiam setelah mendengar penjelasan dari Patimon. Kinan Group bukanlah nama perusahaan yang asing baginya karena putrinya Stella Romeda juga ikut andil dalam pengelolaan perusahaan tersebut. Setidaknya itu yang pernah diceritakan oleh Stella padanya kalau dirinya salah satu anak direktur yang dinaungi oleh direktur induk yaitu Kinan. Bahkan Weston sempat berpikir kalau Kinan adalah wanita yang sangat spesial di hati Kuni. Meskipun pada kenyataannya Stella telah menceritakan padanya kalau tidak ada salah satu yang istimewa. Karena Kuni pernah mengatakan padanya kalau semua wanita yang dekat dengannya sama istimewanya di hati Kuni. Tuan Carlos, aku tidak ragu sedikit pun untuk mengikuti organisasi baru ini. Meskipun aku tidak tahu tujuannya. Tapi aku akan tetap mengikutinya, dan aku tidak akan bergeming walaupun Anda mengancamku. Ucap Faston tegas sekali yang membuat Carlos sedikit tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Bagi Carlos, dia tahu orang seperti apa Faston Balias ini. Selain pecandu alkohol, dia juga suka main wanita dan cinta dengan uang. Bahkan bisa dibilang Faston adalah orang dengan tingkat mata duitan tertinggi dan memiliki sikap kikir yang paling berat bila dibandingkan dengan pemimpin negara-negara yang lain. Pasti ada sesuatu yang tidak diceritakan oleh Faston padaku. Kalau tidak mungkin dia bisa berubah drastis seperti ini batin Carlos. Sementara Kuni hanya tersenyum saat melihat ketegasan Faston. Karena dia tahu kalau Faston adalah seorang penjilat. Meskipun begitu Kuni tidak menyalahkannya selama itu adalah hal yang tidak membahayakan keluarganya. Bab 289, Rencana Gila itu lagi. Saat Kuni dan yang lainnya sedang rapat dadakan. Di tempat lain, di kota Suri negara Borneo. Sedang terjadi sebuah kesepakatan yang bisa dibilang saling menguntungkan. Setelah gagal dengan kerajaan Oceani, Presiden Borneo Datik Mandalgi kini berlabuh pada negara tirai bambu. Apalagi Zai Xinghua sendiri yang datang dengan membawa beberapa contoh senjata mesin gun terbarunya pada Datik Mandalgi dan membuatnya tersenyum puas. Sebuah senjata yang bisa dibilang mahakarya penghancuran terbesar sedang dipraktekkan oleh pengawal dari Datik Mandalgi sendiri dan hasilnya, tembok setebal 2 meter berlubang dan hancur berkeping-keping saat daya tempur yang dihasilkan tinggi sekali. Dari sebuah percobaan saja sudah membuat Datik Mandalgi sangat puas dan dia optimis sekali. Kali ini dia bisa menguasai kota Sun dengan sangat mudah. Tameng tak terlihat. Mulai sekarang pasti akan lenyap. Hahaha. Ucap Datik Mandalgi sambil tertawa terbahak-bahak. Aku akan menjual 100.000 mesin gun ini. Sebagai imbalannya kalian harus membagi keuntungan 50% dari kota Sun pada kami. Apa Anda setuju? Ucap Zai Xinghua yang tidak mau rugi itu. Hahaha. Anda jangan khawatir Presiden Zai. Aku akan memberikan sesuai kesepakatan kita. Ucap Datik Mandalgi sambil tertawa itu. Perlu diketahui saat Datik Mandalgi dan Zai Xinghua sedang berbicara. Keduanya menggunakan translator untuk membuat pembicaraan mereka nyambung. Sedangkan pada rapat yang diadakan oleh Eva, mereka tidak ada yang menggunakan translator. Hal ini dikarenakan ponsel pintar milik Eva. Apa yang mereka bicarakan akan sesuai dengan apa yang mereka setting. Misalnya saja saat Patimon berbicara dengan menggunakan bahasa Java, maka di ponsel pintar milik Faston akan muncul ucapan Patimon dengan suara bahasa negaranya sendiri. Meskipun butuh beberapa detik, tapi itu sudah terbilang kemajuan karena jika menggunakan jasa translator, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin lama, yakni sekitar 10 detik sampai 1 menit. Belum lagi saat suara yang dikeluarkan tidak jelas sehingga pihak translator pasti meminta untuk mengulangi perkataannya dan semakin membutuhkan waktu yang lumayan banyak dari biasanya. Kalau begitu deal ya, kita sudah menjalin kerjasama saat ini. Ucap Zai Xinghua lagi yang mendapat anggukan dari Datik Mandalgi setelah mendengar translatornya berbicara. Lalu Sing kembali ke Kuni di mana rapat yang diadakan oleh Eva berjalan sangat lancar sekali. Organisasi Serikat Dunia Kilograms OSD. Kilograms adalah sebuah nama yang terpikirkan oleh Eva dalam 2 jam terakhir di mana dia ingin menamainya Organisasi Serikat Dunia saja. Tapi perubahan di detik-detik terakhir dengan menambahkan inisial Kilograms yang berarti Kinan Group saat dirinya lupa memberitahukan pada Kuni kalau dia sudah memiliki rencana lainnya. Akhirnya, selesai juga. Gumam Patimon lirih sambil bernafas lega. Rapat yang diadakannya hampir selama 2 jam itu akhirnya selesai dengan kelima pemimpin negara setuju dengan apa yang diutarakan oleh Patimon. Hanya Carlos dari negara Tango yang belum membuat keputusan karena dia masih bimbang. Carlos bimbang karena negaranya sedang dinaungi oleh negara Black Country yang hari ini mereka tidak hadir dalam rapat dadakan tersebut. Meskipun begitu, Patimon memberikan mereka pilihan kurang lebih selama 2 minggu untuk memikirkan ulang apakah mereka mau mengikutinya atau tidak. Dan di hari terakhir, Patimon akan memberikan syarat-syarat yang harus mereka penuhi untuk menjadi pertimbangan kuncinya. Selesai, bukankah tugasmu saat ini adalah menjelaskan padaku apa yang sebenarnya ingin kalian rencanakan? Ucap Kuni datar pada Patimon dan itu membuat Patimon langsung bergidik ngeri. Darling tolong aku. Ucap Patimon pasrah. Maafkan aku Kun, aku benar-benar lupa tadi. Kamu juga bilang begitu tadi. Potong Kuni yang membuat Eva mengerti. Sebenarnya rencanaku mendirikan organisasi ini
semata-mata hanya untuk mengembangkan potensi Kinan Group lebih jauh lagi. Seperti yang kamu tahu, untuk saat ini dalam beberapa hari terakhir ini Kinan Group sudah menjelajahi dunia elektronik dan akan selesai dalam waktu dekat ini. Selain itu, aku juga sedang merambah ke bidang properti yang sudah berjalan di kota Blue dan juga Red. Dan untuk kedepannya, aku sendiri akan membuka beberapa bidang, di antaranya bidang pendidikan, hukum, teknologi, dan seterusnya. Intinya aku akan membuat Kinan Group merajai segala bidang yang ada di negara Java ini, Kun. Alasan kenapa aku membuat organisasi ini, karena aku ingin memonopoli mereka. Dalam artian kita akan menyediakan dana untuk mereka. Dan mereka akan menyediakan lapangan pekerjaan baru untuk kita. Mereka yang akan bekerja dan kita yang akan mendapatkan keuntungannya. Jeti, bukankah itu ide yang baik di mana kita tidak perlu susah-susah bekerja dengan keras? Kita cukup tanda tangan saja dan mereka yang akan menghasilkan pundi-pundi uang untuk kita. Terang Eva panjang sekali. Meskipun begitu, Kuni masih mampu untuk menangkap maksud dari penjelasan Eva. Lantas dari mana dananya dan juga, apakah mereka tidak curiga dengan niat busukmu ini? Ucap Kuni pada Eva. Hei, jaga bicaramu, Kun. Apa kamu lupa kalau keluarga Horcrux di negara Hell County bekerja untuk keluarga Jayandaru? Lalu apa bedanya rencanaku dengan rencana dari keluarga Jayandaru? Selain itu, bukankah kamu sendiri yang bilang kalau Dewi adalah pewarisah keluarga Jayandaru? Jadi dapat kita simpulkan kalau cepat atau lambat kamu akan menikmati hasil dari rencana yang kamu katakan busuk itu. Ucap Eva mencoba mengingatkan Kuni. Mendengar penjelasan Eva lagi, memang benar kalau cara yang dibuat oleh Eva hampir sama dengan apa yang dibuat oleh keluarga Jayandaru. Tapi bedanya di sini Kuni ingin menghapuskan itu semua demi Murn sehingga Murn bisa hidup lebih bebas lagi. Walaupun Kuni sudah mempunyai rencananya sendiri. Tapi dia masih ragu karena dia masih memikirkan dampaknya jika keluarga Horcrux dibebaskan dari perjanjiannya. Apakah keluarga Horcrux akan baik-baik saja atau akan timbul ancaman dari luar? Oleh karena ketidakjelasan mengenai dampak ini, sehingga Kuni masih berdiam diri. Dan sekarang Eva dengan lantangnya mengatakan akan melakukan cara yang sama, seperti yang dilakukan oleh keluarga Jayandaru. Tapi aku tidak yakin kalau rencanamu ini bisa sukses, F. Apa kamu bisa menjamin kesejahteraan mereka? Tanya Kuni lagi pada Eva. Dengar Kun, aku akan memberikan contoh sederhananya saja. Perusahaan ojol milik Dewi sudah merambah ke 6 negara. Termasuk diantaranya adalah Java, Black God, Black Country, Tlago, Sakura dan terakhir adalah Borneo. Sekarang coba tanyakan pada Dewi. Apakah perusahaan ojolnya memberi kesejahteraan pada mereka? Bab 290, Kuni pergi ke saya lagi. Tentu jawabannya adalah iya. Karena banyak yang terbantu oleh lapangan pekerjaan yang dibuka oleh Dewi. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana bisa? Apakah Dewi menjanjikan kesejahteraan untuk mereka? Bukankah jawabannya sudah jelas tidak? Jadi berhenti untuk bertanya tentang apapun karena aku yakin sekali. Selama ada lapangan pekerjaan, mereka pasti masih bisa melanjutkan hidup mereka. Tak peduli itu perusahaan datangnya dari mana. Selama mereka bisa bekerja dan menghasilkan uang, maka mereka sudah pasti akan memilih bekerja untuk kita. Terang Eva lagi yang sedikit membuka jalan pikiran Kuni. Meskipun Kuni pandai, tapi pemikirannya masih sebatas bagaimana dia bisa menjaga dan melindungi para bidadarinya, sehingga untuk hal sekecil ini, Kuni tidak pernah memikirkannya. Baginya tak ada yang jauh lebih penting dari melindungi wanita-wanita yang ada di sekitarnya. Sedangkan untuk pemikiran Eva sendiri, Kuni sebenarnya sudah cukup untuk membuat nama Kinan Group melejit di dalam negeri saja. Meskipun pada akhirnya Eva justru yang memikirkannya sampai sejauh ini. Baiklah jika itu keinginanmu. Aku tidak akan melarang lagi. Tapi aku punya permintaan untukmu. Aku akan pergi jauh lagi dan aku masih tidak tahu kapan bisa kembali lagi. Tapi aku akan mengatakannya padamu kalau aku secepatnya akan kembali. Jadi sebelum aku pergi, aku ingin kamu mengumpulkan semua orang dan termasuk para pengawal di satu tempat. Aku tidak yakin apakah mereka akan mau pindah secara mendadak ke mansion ini, tapi aku ingin agar kalian semua kembali ke Silver Lake dan menjaga rumah tersebut dengan ketat. Ucap Kuni yang membuat Eva terkejut. Terakhir kali Kuni pergi dan dia kembali 2 bulan kemudian. Hal inilah yang membuat Eva terkejut karena Kuni jika sudah bilang akan pergi, maka kembalinya tidak bisa diprediksi. Bahkan Eva juga teringat dengan cerita Kuni di masa lalu kalau dia kembali lagi 7 tahun setelah dia pergi. Sebuah situasi yang membuat Eva ketar-ketir karena terakhir kali Kuni pergi. Dirinya diculik dan Java nyaris hancur. Beruntungnya Eva, karena Kuni kembali tepat waktu sebelum perang terjadi dan pada akhirnya Java melewati masa kritisnya. Kamu jangan khawatir Eva. Ada Tuan Handi. Ada Galan, Luna, Yana dan Mina yang akan menjaga kalian. Selain itu, bukankah kamu memiliki senjata yang sudah kamu kembangkan lagi? Aku yakin saat ini sudah tidak ada lagi yang bisa menandingimu. Terang Kuni yang membuat Eva masih belum percaya diri. Tapi Kun, aku harap kamu jangan terlalu lama meninggalkan kami. Ucap Eva dengan sangat cemas sekali. Akan aku usahakan secepatnya kembali. Lagi pula, aku pergi juga untuk menjemput ratu mereka. Jadi aku pergi dulu. Dah. Ucap Kuni lalu Galan menghilang dari jarinya dan tiba-tiba muncul di jari Eva. Kepergian Kuni kali ini bukan tanpa rencana. Karena Kuni sudah memikirkannya saat rapat tadi kalau dia ingin menjemput Ovi sebelum mereka pindah ke mansion.
Apalagi Kuni yakin jika Ovi pasti sudah bangun karena waktunya yang sudah melebihi batas maksimalnya. Kemudian Kuni keluar dari pintu teleportasinya dan... Rajaku! Suara lembut menyapa Kuni dan Kuni yakin sekali kalau itu adalah Ovi. Awalnya Kuni terkejut dengan suara yang sangat lembut dan merdu itu. Tapi saat berbalik untuk melihatnya, Kuni semakin yakin kalau itu adalah ratunya, Ovi Martina Laur. Ratuku Ovi. Sapa Kuni sambil meregangkan kedua tangannya untuk menyambut Ovi. Dan lagi-lagi, hal ini membuat Kuni semakin terkejut karena Ovi memeluknya dengan sangat erat sekali seolah-olah kerinduannya yang selama ini terpendam bisa dia lampiaskan. Entah apa yang terjadi pada Ovi. Tapi Kuni jelas-jelas tahu ada perubahan yang signifikan di diri Ovi saat ini di mana rasa malu dan canggungnya seperti tidak ada dan Ovi lebih bersikap peduli dan perhatian pada Kuni. Maafkan aku rajaku. Gara-gara aku, kamu harus menghadapi bahaya yang besar. Terang Ovi sambil memeluk Kuni erat sekali. Apa yang kamu katakan sayang? Aku melakukannya tulus untukmu, untuk wanita yang aku pilih sejak kecil. Ucap Kuni romantis sekali. Hal ini membuat Ovi semakin jatuh hati pada Kuni meskipun mereka jarang sekali bertemu. Dalam keromantisan mereka, tiba-tiba Kray yang tidak mengetahui kalau Kuni sudah datang langsung saja masuk dan terkejut saat mendapati Raja dan Ratu mereka sedang berpelukan. Itulah mengapa dia berteriak sambil keluar lagi karena selain malu, dia juga merasa bersalah karena tiba-tiba masuk. Meskipun kejadian ini tidak sepenuhnya salah Kray juga karena Ovi sudah pernah berkata padanya kemarin kalau untuk masuk ke kamarnya tidak perlu ketok-ketok pintu dulu. Ada apa dengannya sayang? Tanya Kuni pada Ovi. Mungkin dia sedang malu rajaku. Ucap Ovi singkat. Sungguh aneh. Baiklah, apa kita pergi ke bumi sekarang? Ucap Kuni lagi karena dia sudah berjanji akan pulang dengan cepat kali ini. Oh tentu saja tidak rajaku. Apa kamu tahu kalau seharian ini aku sudah diomeli oleh Ibu Ratu? Beliau berpesan padaku jika raja datang, maka kita akan melakukan ritual pernikahan kita di Sraya dan itu tidak boleh terlewatkan. Apa kamu mau aku dicap sebagai menantu durhaka di sini? Terang Ovi yang membuat Kuni kembali terkejut. Katakan padaku, apa yang terjadi padamu? Apa aku tidak salah orang? Ucap Kuni keheranan. Apa yang kamu katakan rajaku? Apa menurutmu aku bisa diduplikat? Ucap Ovi sedikit kesal itu. Ya mau bagaimana lagi? Aku bahkan terkejut dengan sikapmu ini. Apa yang terjadi padamu sehingga kamu bersikap welcome seperti ini? Dan kemana sikap dinginmu itu? Ucap Kuni lagi yang membuat Ovi sedikit malu kali ini. Kamu mungkin tidak tahu. Tapi sehari di sini, seperti 1 bulan di bumi. Ucap Ovi lalu dia mengingat semua yang terjadi padanya kemarin. Kemarin setelah dia sadar, Ibunda Kuni menceramahi Ovi tentang semua hal. Iya, semua hal yang berhubungan dengan kewanitaan. Keramah tamahan, sopan santun, kelembutan dan juga keterbukaan. Semuanya telah Ovi dapatkan secara singkat yang mana sifat keras dan dingin yang ada pada Ovi langsung lenyap seketika. Selain tata krama, kemampuan spesial yang dimiliki oleh Ibunda Kuni mampu merubah Ovi dalam sekejap. Dan lebih hebatnya lagi, kemampuan penakluk hati itu langsung diturunkan pada Ovi. Bab 291. Geolominial, tidak sama dengan galaksi. Kemampuan penakluk hati seseorang itu memang tidak akan berpengaruh langsung pada sang raja. Tapi kemampuan hebat itu bisa berguna jika Ovi memiliki musuh di Sraya. Karena Ovi bisa memanipulasi hati lawannya agar memberinya waktu dan ruang untuk bisa kabur nantinya. Jika pada penduduk Sraya saja bisa seampuh itu, lalu bagaimana dengan penduduk bumi? Tentunya kemampuan penakluk hati ini tidak kalah hebatnya dengan sang penakluk yang dimiliki oleh Kuni. Walaupun sistem kerjanya tidak sehebat Kuni karena Kuni bisa mengendalikan dengan radius 500 sampai 1 km. Sedangkan penakluk hati milik Ovi hanya bisa mengendalikan beberapa orang saja secara bersamaan. Oh, apakah kalian butuh waktu lebih lama lagi untuk berduaan seperti itu? Ucap Ibunda Kuni yang tentu saja membuat Kuni sangat terkejut. Ibunda. Ucap Kuni sedikit bercanda dengan ibundanya. Aku tahu kamu sangat mencintai tempat barumu itu putraku. Tapi aku akan mengatakannya sekali lagi kalau kamu harus melakukan ritual pernikahan kalian di sini. Ucap ibundanya lagi. Tapi ibunda, aku tidak bisa melakukannya karena aku tidak bisa meninggalkan mereka terlalu lama. Mereka? Siapa yang kamu maksud mereka putraku? Lupakan dunia fana itu dan hiduplah lebih lama di sini. Karena hanya di sinilah tempatmu berada putraku. Tidak ibunda, mereka bukan dunia fana. Mereka adalah duniaku yang sebenarnya dan disinilah yang fana menurutku. Aku tidak tahu kenapa ibunda menyebutnya fana, tapi aku lebih suka tinggal di bumi daripada harus tinggal di sini. Terang Kuni yang sedikit kesal pada ibundanya. Putraku. Hanya karena kamu tinggal di sana selama beberapa tahun, lantas kamu melupakan asal-usulmu. Ingatlah bahwa Sraya adalah tanah kelahiran dan leluhurmu. Dan hanya disinilah kamu bisa mendapatkan kehormatan tanpa harus berjuang lagi. Karena takdirmu sudah digariskan kalau kamu harus tetap berada di Sraya untuk mencegah bencana leluhur. Aku mohon putraku, menetaplah di sini dan jagalah keamanan Sraya demi leluhur kita. Ucap Ibunda Kuni penuh dengan permohonannya. Sementara Kuni sedikit bingung juga, karena di masa lalu ibundanya tidak menceritakan apapun. Apalagi jika mengingat waktu di masa lalu, Kuni tidak mendapat situasi seperti ini. Apakah kembalinya Kuni ke masa lalu tidak berdampak pada Sraya? Tapi itu tidak mungkin karena jika di bumi,
Kuni benar-benar kembali ke masa lalu. Saat memikirkan semua ini, Kuni hanya bisa bertanya pada seseorang yang membantunya dalam hal ini, dan orang yang dimaksud Kuni adalah Mikkel sang penjaga portal. Ibunda, aku akan pergi sebentar untuk menemui seseorang. Tunggu putraku, bagaimana dengan ritual pernikahan kalian? Ucap Ibunda Kuni. Aku hanya pergi sebentar saja, aku akan datang. Tapi aku akan langsung kembali ke bumi setelahnya. Ucap Kuni lagi, lalu dia membuka pintu teleportasinya dan masuk seorang diri. Yang mulia raja. Sesampainya di sana, Mikkel sudah berlutut begitu merasakan pintu teleportasi muncul di dekatnya. Oh Mikkel, aku kira kamu akan melupakanku. Ucap Kuni pada Mikkel. Maaf yang mulia raja. Ada maksud apa Anda datang kemari lagi yang mulia? Apakah Anda berencana untuk memakai portal masa lalu lagi? Ucap Mikkel yang membuat Kuni sedikit terkejut. Mikkel, apa kamu tidak melupakan dengan apa yang pernah aku lakukan? Bukankah harusnya ingatanmu juga kembali ke masa lalu? Ucap Kuni penuh dengan rasa terkejut. Maaf yang mulia raja, saat Anda kembali ke masa lalu, hanya ingatan beberapa kelompok saja yang masih bertahan, termasuk keluarga kerajaan, aku dan beberapa petinggi. Jadi sudah seharusnya aku masih mengingat saat Anda kembali ke masa lalu yang mulia raja. Terang Mikkel lagi yang membuat Kuni semakin kebingungan. Bagaimana bisa Mikkel? Apa kamu akan mengatakan kalau aku gagal saat kembali ke masa lalu? Tidak yang mulia raja, Anda tidak gagal. Hanya memang portal masa lalu tidak berpengaruh pada orang-orang yang memiliki tingkat kekuatan di atas super. Mereka yang berada di tingkat super akan kebal dengan waktu masa lalu. Meskipun begitu, mereka juga tidak boleh menceritakannya pada siapapun. Karena memorinya bisa dimakan oleh waktu itu sendiri. Terang Mikkel lagi. Waktu yang bisa memakan memori? Gumam Kuni sambil memikirkan sesuatu. Benar yang mulia raja. Straya sendiri memiliki waktu terlama dibandingkan dengan tempat yang lain dan waktu inilah yang melindungi Straya selama ini. Waktu yang melindungi Straya dan tempat lain. Bisakah kamu memperjelasnya Mikkel? Tanya Kuni yang mulai tertarik dengan bahasan Mikkel. Baik yang mulia raja, biar Anda lebih memahami lagi kalau di Straya, atau lebih tepatnya di Galominial ini, terdapat ratusan tempat yang memiliki nama sendiri-sendiri. Contohnya saja Straya ini, dulunya adalah sebuah tempat tidak berpenghuni yang pada akhirnya dikuasai oleh mata Dewa Mirsa dan yang lebih dikenal dengan Tuan Mirsa. Selain itu, Straya adalah tempat termakmur di Galominial ini di mana populasinya yang hampir mencapai 10 juta orang di mana itu adalah jumlah terbanyak karena rata-rata setiap tempat memiliki 100.000 sampai 500.000 orang saja. Adapun yang memiliki lebih dari 500 orang hanya ada 3 tempat, yakni Kalakos, Gratians, dan Regaya yang memiliki penduduk sebesar 800.000, 600.000 dan 700.000. Tidak ada yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 1 juta karena tempat mereka tidak memiliki perlindungan waktu di dalamnya sehingga umur mereka lebih pendek dari biasanya dan perbandingannya adalah 1 jam di Straya sama dengan 1 hari di tempat mereka. Belum lagi masalah teknologi yang membuat mereka kalah jauh dari kita. Jadi itulah mengapa hanya Straya satu-satunya tempat ramah di Galominial ini yang mulia raja. Terang Mikkel panjang sekali. Galominial, dan masih ada tempat yang lainnya. Apa maksudmu galaksi? Tanya Kuni sedikit penasaran karena kata-kata yang diucapkan oleh Mikkel sangat berbeda jauh dengan apa yang dia pelajari di bumi. Galaksi, itu kata yang digunakan oleh penduduk bumi yang mulia raja. Memang hampir mirip seperti galaksi tapi ini bukan galaksi. Aku sempat ke sana dan aku juga sempat melihat di sana kalau mereka menyebut bumi yang ditempati oleh mereka berada di sebuah galaksi. Tapi saat aku mencoba mempelajarinya dan itu sangat berbeda yang mulia raja. Di mana bumi yang ada di galaksi didefinisikan mengitari sebuah sumber kehidupan mereka yang disebut dengan matahari. Tapi kita di Galominial tidak mengitari apapun karena sumber kehidupan kita yang kita sebut sebagai Molulas berdiam di tempat dengan jarak yang sama. Bab 292, penjelasan dari Mikkel. Hanya kita yang berputar di poros kita tanpa kita sadari yang mulia. Terang Mikkel lagi yang membuat Kuni sedikit memahami apa yang sebenarnya terjadi. Lalu, mengenai waktu ini. Apa yang membuat ceritanya berbeda dengan masa lalu Mikkel? Karena sejujurnya aku tidak begitu mengerti karena saat di masa lalu, aku tidak pernah mengetahui semua informasi ini dan sekarang kamu menceritakannya secara detail. Bukankah itu bertentangan dengan hukum alam? Ucap Kuni lagi. Yang mulia raja, aku tidak tahu maksud dari apa yang ingin Anda sampaikan. Tapi aku bisa menangkap dan menyimpulkan kalau masa lalu dan masa kini berubah, padahal waktunya sama. Apa itu yang ingin Anda tanyakan padaku? Ucap Mikkel lagi. Iya itu maksudku, karena aku merasa saat aku kembali ke Straya. Aku tidak merasakan dejavu seperti orang-orang yang ada di bumi dan aku merasa kalau apa yang terjadi saat ini seperti air yang mengalir. Seperti tidak ada pengulangan dan aku merasa kalau aku seperti tidak kembali ke masa lalu saat berada di Straya ini. Ucap Kuni menjelaskan situasi yang dihadapinya. Maaf yang mulia raja. Bisa Anda contohkan kejadiannya seperti apa? Siapa tahu aku bisa menjabarkannya sesuai dengan keinginan Anda. Ucap Mikkel. Aku merasa jika selama ini aku selalu berjalan lurus di Straya. Contoh mudahnya adalah saat aku kembali ke Straya dengan waktu yang berbeda. Kenapa saat di Straya? Aku merasa kalau apa yang seharusnya terjadi, malah tidak terjadi. Dan apa yang tidak seharusnya terjadi, malah sekarang aku rasakan.
Aku tidak tahu apa kamu paham atau tidak, tapi aku benar-benar kebingungan di sini. Ucap Kuni lagi dan berharap Mika mengerti dengan maksud ucapannya. Setelah mendengar penjelasan Kuni, Mika berpikir sejenak untuk mencerna maksud dari kata-kata Kuni. Meskipun Mika sedikit mengerti, tapi dia sedang memikirkan cara termudah yang bisa diterima oleh Kuni dan, maafkan aku yang mulia raja. Mungkin ini salahku, karena aku tidak menjelaskannya secara detail pada Anda. Ucap Mika yang terlihat merasa bersalah itu. Apa maksudmu Mika? Tanya Kuni keheranan. Aku akan menjelaskannya pada Anda yang mulia. Saat Anda kembali ke masa lalu, secara tidak sengaja, tindakan kecil Anda akan merubah masa depan mereka. Sebagai contohnya saja, saat Anda di masa lalu pada tanggal 5, katakanlah, Anda bertemu dengannya. Tapi setelah Anda kembali ke masa lalu dan menemuinya pada tegel pertama, maka kejadian tanggal 5 yang pernah terjadi sebelumnya tidak akan terulang pada tanggal 5. Jika di tanggal 5 Anda bertemu dengannya di sebuah jalan, dan Anda kembali ke masa lalu dan di masa lalu itu Anda menemuinya di tanggal 1, maka yang di tanggal 5 itu otomatis berubah yang mulia. Terang Mika yang sedikit membuat Kuni kebingungan. Jadi maksudmu saat aku bertemu dengannya tanggal 5, tapi aku kembali ke masa lalu dan menemuinya lebih awal yakni tanggal pertama. Maka siklus kehidupannya dari mulai tegel 2 sampai seterusnya juga ikut berubah. Ucap Kuni yang mendapat anggukan dari Mika. Bila seseorang itu mati tanggal 10 karena penyebabnya tanggal ke-8. Dan saat aku kembali ke masa lalu tepat di tegel 8, aku menyelamatkannya terlebih dahulu. Berarti di tanggal 10 dia tidak akan mati. Apa itu yang kamu maksud Mika? Tanya Kuni yang sangat penasaran sekali. Betul yang mulia. Bahkan jika seseorang itu mati tanggal 10 September yang Anda bilang dan penyebabnya di tanggal ke-8. Maka saat Anda menemuinya di tanggal 1 pun orang itu tidak akan mati. Terang Mika lagi. Tunggu Mika, lalu apa kamu bisa menjelaskan tentang kejadian satu ini? Saat aku bertemu dengan seorang wanita yang akan mati di tanggal 9 malam hari. Tapi aku bertemu dengannya di tanggal 8 pagi dan alur kisahnya hampir sama dengan apa yang pernah terjadi di masa lalu. Bagaimana kamu bisa menjelaskannya padaku? Ucap Kuni dan ini mengenai Steffi yang memiliki situasi yang sama. Baik di masa lalu maupun sesudah Kuni kembali ke masa lalu. Lagi-lagi Mika sedang terdiam untuk berpikir bagaimana dia bisa menjelaskan pada Kuni tentang situasi yang dihadapinya waktu itu. Sebetulnya itu adalah situasi yang sebenarnya belum terjadi dan bisa dikatakan masa depan. Tapi Mika tidak tahu harus menceritakannya dari mana karena dia juga tidak ingin kalau rajanya saat ini tambah kebingungan lagi. Ada apa Mika? Apa yang membuatmu terdiam begitu lama? Apa kamu akan berkata kalau semua yang kamu katakan padaku sebenarnya adalah kepalsuanmu saja? Ucap Kuni yang langsung mengejutkan Mika. Tolong jangan pernah berkata seperti itu yang mulia raja. Semua yang aku katakan murni karena kejujuran dan kesetiaanku pada keluarga Mirza. Dan perihal kenapa aku terdiam. Karena aku takut Anda akan semakin kebingungan karena aku juga tidak mengetahui dasarnya. Tapi aku akan mengatakannya kalau apa yang Anda lihat pada wanita tersebut sebenarnya adalah masa depannya. Dan bukannya masa lalu. Maaf karena aku berkata lancang yang mulia. Tapi menurut pandanganku seperti itu. Ucap Mika dengan wajahnya yang tidak puas itu. Masa depan, bagaimana kamu bisa menyimpulkan seperti itu? Sedangkan kamu tadi sudah menjelaskan padaku kalau aku bisa merubah masa lalu, mereka beberapa hari sebelumnya. Maaf yang mulia raja. Apa Anda pernah berpikir kalau bukan hanya orang-orang yang harusnya bertemu dengan Anda yang bisa berubah masa depannya? Tapi orang-orang yang sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Anda. Maka masa depan mereka akan berubah saat mereka bertemu dengan Anda tanpa sengaja. Terang Mika lagi, dan kali ini membuat Kuni sedikit mematung. Jika apa yang dikatakan oleh Mika masuk akal, maka apa yang terjadi oleh Steffi pasti karena Kuni yang menolak Steffi sehingga Steffi kesal dan melampiaskan semuanya pada teman-temannya. Begitu juga Kinan dan neneknya tidak akan mati di hari yang sama karena Kuni bertemu dengan Kinan sebelum waktunya di masa lalu. Begitu juga dengan orderan yang seharusnya menjadi miliknya. Tapi justru tertukar dengan orderan Sugeng. Di kejadian itu, Sugeng tidak mengalami kecelakaan untuk menggantikannya. Mungkin hanya itu penjelasan yang logis di mana semuanya berubah saat Kuni melakukan apa yang menurutnya baik. Termasuk membunuh semua orang yang pernah mengakibatkannya menderita di masa lalu. Padahal hanya dengan tindakan kecil saja sudah bisa merubah sejarah. Tapi Kuni melakukannya secara frontal. Dan akibatnya saat ini negara yang semula tertidur, kini mulai bangkit karena ulahnya membunuh Cancelo. Bingung gak sih? Sejujurnya aku yang memikirkannya juga bingung. Hehehehe. Bab 293, Relung Hati untuk Bercinta. Putraku Mirza, mau sampai kapan kamu tidak pulang? Acaranya akan segera dimulai? Suara dari ibunda Kuni terngiang-ngiang di benaknya yang membuat Kuni terkejut. Apa kamu mendengarnya Mika? Tanya Kuni pada Mika. Sejujurnya aku tidak mendengar apapun yang mulia raja. Tapi aku tahu kalau Anda menerima sebuah pesan entah dari siapa. Ucap Mika lagi yang membuat Kuni semakin penasaran. Apa yang membuatmu mengetahuinya Mika? Maaf yang mulia raja. Ada sinar hijau masuk ke dalam ruang informasi tubuh Anda. Ucap Mika sambil menunjuk kepala Kuni. Apa menurutmu ini nyata? Maaf lagi yang mulia. Inilah cara kami berinteraksi dengan seseorang yang tidak ada di dekat kita. Dengan mengirim sinyal ke ruang informasi di tubuh kita.
Lebih tepatnya ini mirip dengan sebuah telekomunikasi yang disebut handphone di bumi. Cuma bedanya kita tidak membutuhkan tambahan alat karena sejak kecil kita sudah diberi alat hasil pencangkokan dari orang tua kita. Terang Mike lagi dan lagi-lagi yang baca tambah pusing. Ini aneh sekali. Terlalu banyak informasi baru yang aku ketahui. Tapi ingatanku juga tidak kunjung kembali. Keluh Kuni lalu dia membuka pintu teleportasinya untuk kembali ke istananya. Yang mulia raja, selamat menikah. Ucap Mike sambil menunduk sebelum Kuni memasuki pintu teleportasinya. Begitu dia keluar, dia terkejut saat mendengar Animo yang mengeluh-eluhkan namanya di luar istananya, dan saat Kuni mendongak keluar. Dia terkejut saat lebih dari jutaan orang berteriak-teriak menyebut namanya. Jadi ini alasan Mike memberi ucapan selamat tadi batin Kuni. Rajaku, ucap Ovi pelan dan Kuni lalu berbalik untuk melihat Ovi. Saat melihat Ovi untuk pertama kalinya, Kuni terpaku karena dia tak menyangka jika Ovi sangatlah cantik sekali. Jauh lebih cantik dari semua wanita yang ada di bumi, termasuk Dewi, Stella, Zelda, dan Kinan. Karena terlalu cantiknya pula, membuat hasrat Kuni kian meningkat. Dia lalu melihat Ovi lebih dalam lagi dan beberapa detik kemudian. Kuni seperti berada di alam lain di mana dia yang awalnya bisa melihat Ovi. Kini yang bisa dia lihat hanya warna putih di mana-mana. Kuni lalu berbalik dan mencari apa yang sebenarnya terjadi, dan tak berselang lama setelah dia mencari, tiba-tiba sebuah pintu muncul di depannya dan Ovi keluar dengan menggunakan riasan serta pakaian yang sama saat dilihat Kuni tadi. Selamat datang di kamar pribadi kita, Rajaku, ucap Ovi penuh dengan kelembutan. Sementara Kuni tentu saja terkejut karena dia tadi sedang berada di kamar pribadinya. Kamar pribadi yang seperti apa ratuku? Bukankah di kamar pribadi kita banyak sekali perabotan dan barang? Keluh Kuni pada Ovi. Hems, bukan itu rajaku. Ini adalah kamar pribadi milik kita berdua, dan tidak ada yang bisa masuk ke sini selain kita berdua saja. Ucap Ovi sambil memeluk dan juga menggoda Kuni. Meskipun Kuni tahu kalau Ovi sudah berubah, tapi dia tak menyangka jika Ovi bisa agresif juga. Selain itu, Kuni masih berpikir bagaimana caranya mereka tiba-tiba sudah ada di ruangan yang baru pertama kali Kuni singgahi ini. Terlebih Kuni tidak merasakan kalau dirinya sudah berpindah tempat. Katakan padaku ratuku, tempat apa ini dan bagaimana bisa kita tiba-tiba ada di sini? Bukankah ini sangat aneh menurutmu? Ucap Kuni sambil memeluk Ovi erat sekali. Kuni tak ingin Ovi mempermainkannya sehingga satu-satunya cara adalah dengan memegangnya agar Ovi tidak bisa bergerak lagi. Itu tidak aneh rajaku. Saat kamu melihat mataku yang terdalam, saat itulah jiwamu masuk ke relung hatiku. Ucap Ovi lalu mengecup bibir Kuni mesra sekali. Sementara Kuni semakin kebingungan karena memang benar dia terpaku saat melihat kecantikan Ovi. Tapi soal rasa akan tubuhnya yang tiba-tiba pindah ke tempat lain ini yang masih membuat Kuni kebingungan. Lalu tubuh kita, bagaimana dengan tubuh kita jika jiwa kita saja ada di sini? Ucap Kuni lagi. Kamu jangan khawatir sayang. Tubuh kita terlapisi oleh ilusi mata sehingga tidak akan ada yang tahu. Bukankah yang terpenting saat ini adalah menikmati apa yang ada di hadapanmu? Ucap Ovi lalu dia mencium bibir Kuni lagi. Jika tadi dia hanya mengecup, kini Ovi menciumnya dengan sedikit bergairah yang membuat Kuni mau tak mau harus meladeni permainan Ovi. Kuni tahu bukan saatnya untuk mengeluh saat ini jika permata di depannya bisa membuatnya bergairah. Dengan sama-sama bergairah, permainan mereka pun dimulai dari sebuah cumbuan-cumbuan yang membuat keduanya ingin sekali menuntaskannya. Apalagi Ovi yang baru pertama kali ini sangat penasaran dengan rasa yang namanya bercinta. Karena pada saat dia di bumi, dia bisa mendengar dengan sangat jelas kalau semua wanita yang bercinta dengan Kuni mengatakan kalau mereka puas dan menikmati. Bahkan ada beberapa yang bilang kalau mereka tidak sanggup jika harus melayani Kuni seorang diri. Dari berbekal informasi itulah, Ovi yang sudah dipermak secara menyeluruh oleh ibunda Kuni lantas memegang kendali dan baru kali ini Kuni sedikit kewalahan mengimbangi permainan Ovi yang menurutnya sangat liar sekali. Kecantikan dan kulit putih bersihnya seperti salju di musim dingin telah mampu menghipnotis Kuni. Bahkan sebelum Kuni membuka baju yang dikenakannya, tonggaknya yang mengeras itu sudah siap akan menumpahkan laharnya untuk pertama kalinya. Apa ini? Apa yang kamu lakukan ratuku? Keluh Kuni saat melihat Ovi hanya memegang dan mengelus-elus tonggaknya dari luar tapi membuat Kuni seperti merasakan kepuasan yang teramat sangat. Dan benar saja. Beberapa saat setelah Ovi mengelusnya, lahar putih Kuni keluar dengan begitu dahsyatnya, dan membuat Kuni benar-benar puas sekali, meskipun dia tidak bercinta secara normal dengan Ovi. Dengan keluarnya lahar kenikmatan milik Kuni, maka jiwa Kuni kembali ke tubuhnya. Dan dia terkejut saat melihat ke bawah kalau celananya tidak basah karena dia sudah mengeluarkan laharnya di balik celananya tadi. Apakah ini ilusi? Gumam Kuni sambil tak percaya dengan apa yang baru saja dia alami. Seperti yang diinformasikan oleh Ibunda Ratu kalau hanya di relung hatiku saja aku bisa memuaskan kamu rajaku. Meskipun kita sama-sama diam berdiri, tapi apa yang kita alami tadi benar-benar nyata. Ucap Ovi sambil tersenyum genit pada Kuni. Bab 294, berperan menjadi seorang penjahat. Apa kamu tidak bercanda Ovi? Apa menurutmu aku akan mempercayainya? Ucap Kuni penuh dengan telisik. Aku tahu kamu tidak mungkin percaya begitu saja. Tapi kalau aku boleh jujur, Ibunda Ratu yang mengajariku kalau hanya di relung hatiku saja aku bisa memuaskanmu. Jika di sini, aku mungkin bisa bertahan, tapi kamu membutuhkan waktu yang lumayan banyak.
Bagaimana jika di dalam relung hatiku? Kamu pasti puas bukan? Apa kamu tidak penasaran berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk bisa mencapai kepuasan itu sayangku? Ucap Ovi sambil memeluk Kuni. Kuni hanya diam sambil memikirkan perkataan Ovi. Karena sejujurnya dia merasa jika waktunya mungkin tidak lebih dari 5 menit saja. Hei, hei, hei. Apa kalian serius belum bersiap-siap juga? Ucap ibunda Kuni yang membuat keduanya sedikit terkejut. Setelah itu, mereka bersiap-siap untuk melakukan ritual pernikahannya, yang mana ritual itu sendiri akan berlangsung selama 1 hari waktu Straya. Dengan kata lain 12 hari waktu di bumi, dan Kuni tidak menyadari itu. Sementara Kuni sedang melakukan ritual pernikahannya, di bumi waktu telah berlalu selama 2 hari sejak Kuni pergi, dan itu membuat semua orang sangat lesu sekali. Semua orang tanpa terkecuali, termasuk Eva. Dan yang membuat Eva lebih khawatir lagi adalah tentang adanya aktivitas jual beli senjata dari negara tirai bambu ke negara Borneo sejak kemarin. Tercatat, ada lebih dari 50 tronton yang masuk setiap harinya ke negara Borneo, dan ketika Eva menyelidikinya, ternyata itu adalah senjata baru yang diciptakan oleh Zai Shenghua, yaitu sebuah mesin gun RLS yang dikdaya menurutnya. Tuan Handi, seperti yang Anda lihat, penampakan senjatanya saat aku memotretnya dari satelit. Apa menurut Anda? Anda bisa mengatasinya. Aku yakin negara Borneo akan menyerang kota Sun lagi. Terang Eva sambil menunjukkan beberapa bukti pada Tuan Handi dan yang lainnya. Aku tidak yakin Nona Eva, karena aku tidak bisa mengukur seberapa hebat daya tempurnya. Ucap Tuan Handi jujur. Jika begitu, aku akan memberi tugas yang penting untuk Anda. Apa Anda bersedia melakukannya? Tugas? Tugas apa itu Nona Eva? Tanya Tuan Handi yang sedikit penasaran itu. Aku tidak yakin Anda siap atau tidak. Tapi satu-satunya cara agar kita bisa mengetahuinya hanyalah dengan merampoknya di tengah jalan. Setelah kita memilikinya, kita bisa mengujinya sendiri dan pada akhirnya kita bisa mengetahuinya dengan mata kepala kita sendiri. Bagaimana menurut Anda Tuan Handi? Terang Eva lagi. Itu, sepertinya bisa dilakukan Nona. Tapi bukankah itu melanggar hukum? Kita seperti penjahat saat ini jika kita melakukan cara yang disarankan oleh Nona. Ucap Tuan Handi tanda dia tidak setuju. Tidak ada cara lain lagi Tuan. Demi memastikan semua orang selamat. Kita juga perlu berperan menjadi seorang penjahat. Lagi pula tidak ada hukum yang bisa mengikat kita saat kita berjuang demi kesejahteraan semua orang. Apalagi kita mencuri dari penjahat. Anda jangan khawatir Tuan Handi. Anda tidak sendiri karena Mohan dan Luhut akan mengikuti Anda bersama beberapa orang. Selain itu Galan juga ikut dengan Anda agar urusannya bisa cepat selesai dengan lancar. Tunggu Cebol. Aku ditugaskan untuk melindungi Nona Mirza oleh Yang Mulia Raja. Jadi kamu tidak berhak memerintahku? Keluh Galan yang tiba-tiba keluar di hadapan Eva. Cebol katamu. Apa kamu lupa siapa yang berkuasa saat ini? Apa perlu aku beritahukan pada Kuni saat dia kembali kalau kamu tidak kompetitif dan juga tidak bisa diajak kerjasama? Ancam Eva pada Galan dan itu membuat Galan semakin geram. Aku akan memakanmu saat ini juga untuk menghilangkan jejak dirimu. Ucap Galan yang bersiap-siap untuk meraih Eva dengan cakar panjang dan besarnya. Sekali lagi kamu tidak menurutiku. Aku pastikan kamu akan mati di tangan Kuni. Ucap Eva santai lagi. Mendengar ancaman demi ancaman dari Eva, membuat Galan makin murka. Dengan wajah garangnya, Galan sudah tidak berniat untuk menelan Eva hidup-hidup. Tapi dia sudah bersiap-siap untuk mencakar Eva dan membunuhnya secepat kilat. Aku harap kamu tidak akan menyesal. Hiaa. Teriak Galan sambil mengayunkan cakarnya. Melihat cakar yang mengayun besar itu, Patimon, Tuan Handi dan juga beberapa orang yang ada di ruangan tersebut sangat terkejut sekali. Mereka tak menyangka jika Galan benar-benar akan menerkam Eva saat ini. Hentikan Galan. Sudah cukup main-mainnya. Suara Mina si Piki penjaga rumah menggema di mana-mana yang membuat Galan lebih terkejut lagi. Jangan hentikan aku Mina. Aku akan membunuh manusia rendahan ini. Ucap Galan kasar sekali. Dasar bodoh. Bukankah kamu setiap hari bersama dengan Yang Mulia Raja? Lalu kenapa kamu tidak tahu kalau Nona Eva memiliki kedudukan yang lebih tinggi di samping Yang Mulia dibandingkan dengan kita? Katakan padaku, apa kamu sering tidur sehingga kamu tidak mengetahui peraturan dasar itu? Terang Piki yang membuat Galan terpaku. Kemudian dia mengingat semuanya saat bersama Kuni dan praktis hanya saat Kuni merasa terancam saja yang membuatnya siap siaga. Tapi saat Kuni hidup dengan aman, Galan lebih banyak tidurnya. Kalau aku jadi kamu, aku akan meminta maaf dan aku pasti melakukan tugas yang diperintahkan oleh Nona Eva. Ucap Piki lagi mencoba mengingatkan Galan. Dasar. Umpat Galan lirih dan memang dia tidak berniat untuk meminta maaf pada Eva. Dasar hewan rendahan. Gumam Eva lirih dan tentu saja itu didengar oleh Galan. Kamuku. Rawur. Teriak Galan sambil meraung karena dia tak terima direndahkan oleh Eva. Jika di Straya, Galan paham betul kalau yang kuat pasti yang berkuasa. Sedangkan di bumi saat ini, Galan tidak habis pikir bagaimana bisa orang yang tidak memiliki kekuatan sama sekali justru bisa berkuasa atas dirinya. Hal inilah yang sedikit melukai harga diri Galan. Karena kekuatannya bahkan jauh lebih besar ketimbang semua monster Straya yang dibawa oleh Kuni ke bumi. Setelah mengalami perdebatan singkat,
Akhirnya Galan mau tak mau harus mengikuti kemauan Eva di mana dirinya bersama Tuan Handi dan rombongan yang jumlahnya sekitar 30 orang itu bergerak ke tempat yang telah ditentukan oleh Eva dan itu adalah sebuah perbatasan antara kota Sun dan Borneo sebelah selatan di mana tronton-tronton pengangkut senjata mutakhir dari negara tirai bambu melintas. Meskipun tidak sesuai jadwal, tapi mereka berhasil menyelinap dan berada di posisi masing-masing setelah mengalami perjalanan sejauh 1 jam menggunakan pesawat pribadi mereka. Bab 295, Senjata Hantu yang Menakutkan. Tuan Handi, sebentar lagi adalah tronton terakhir. Apa kita bergerak sekarang? Ucap Luhut yang sudah tidak sabar itu. Galan, aku serahkan padamu. Sesuai dengan rencana yang dibuat oleh Nona Eva. Ucap Tuan Handi. Kemudian Galan berubah menjadi sebuah paku yang langsung menancap ke ban belakang tronton tersebut dan membuat tronton tersebut berhenti karena merasakan ada sesuatu yang salah. Hei, apa kalian baik-baik saja? Teriak sopir di depannya. Kami baik-baik saja. Hanya ban pecah saja. Teriak Kernet pada rekannya. Baiklah jangan lama-lama, akan kami tunggu di tempat. Ucap rekan lainnya. Sial betul dah, tinggal 10 kilometer lagi malah ban pecah. Keluh sang sopir sambil melihat bannya yang bocor itu. Tenang pak, kita akan bereskan dengan cepat agar bisa cepat menyusul mereka. Ucap sang Kernet sambil menghibur. Apa yang mereka bicarakan guru? Apakah guru mengerti? Tanya Mohan yang penasaran dengan isi dari percakapan mereka. Mereka hanya mengeluh dan menghibur saja. Kamu tenang saja. Rencana kita tidak terendus saat ini. Ucap Tuan Handi sambil melihat situasinya. Sebenarnya mereka bisa saja langsung mencegat dan merampasnya, tapi bukan itu tujuan dari Mohan dan rekan-rekannya. Karena tujuan awal mereka hanya memisahkan satu tronton terakhir dan menyabotasenya. Setidaknya mereka tidak secara terang-terangan menabuhkan genderang perang dan membuat pihak lawan hanya bisa berandai-andai siapa dalang di balik hilangnya satu tronton milik mereka. Setelah menunggu selama hampir 1 jam, akhirnya Tuan Handi dan yang lainnya bertindak saat melihat ban yang dibocorkan oleh Galan selesai diperbaiki oleh kedua sopir dan Kernet tersebut. Terima kasih telah memperbaikinya untuk kami. Ucap Tuan Handi dari belakang mereka. Kemudian mereka berdua dibikin pingsan dan dibuang di tengah-tengah hutan oleh Galan. Mau hidup atau tidak, yang penting Galan membawa mereka ke area pedalaman dan butuh waktu sekitar 3-5 hari agar mereka bisa keluar dari hutan tersebut. Cepat-cepat, sekarang kita menuju ke rumah. Teriak Mohan pada rekan-rekannya dan pada akhirnya mereka berbalik arah untuk menuju ke kota Purple. Perjalanan panjang mereka lalui dengan penuh debaran. Beruntungnya Mohan karena Tuan Erik ikut mengawal mereka, meskipun secara sembunyi-sembunyi, sehingga mereka tidak mengalami hambatan yang berarti. Setelah mengemudi sekitar 8 jam lamanya, akhirnya Mohan dan semua rekannya tiba di dekat Silver Lake tepat sebelum matahari terbit dan rekan lainnya sudah menunggu mereka di gudang yang sudah ditentukan di mana mereka akan memindahkan barang dari tronton ke mobil-mobil box yang ukurannya lebih kecil. Guru, tolong potong gemboknya, karena kami tidak menemukan kuncinya dimanapun. Ucap Mohan yang mendapat anggukan dari Tuan Handi. Telah anggek suara gembok yang terbuka dengan memecahkan besi pengaitnya. Kemudian Tuan Handi membukanya dan betapa terkejutnya mereka saat melihat kotakan-kotakan yang dilapisi oleh kayu. Perkiraan, ada lebih dari 500 kotak yang ukurannya kecil dengan ada beberapa kotak yang ukurannya besar dan bisa diasumsikan mereka menyimpan benda yang berbeda. Kemudian mereka memindahkan kotak-kotak tersebut secara bertahap dan kloter pertama langsung menuju ke hadapan Eva yang sudah menantikan mereka sejak semalam. Nona Eva, ini adalah senjata yang berhasil kami rampas dari mereka. Ucap Mohan sambil menunjukkan mesin gun berukuran sedang. Ringan tapi memiliki desain yang sangat menawan. Ini bahkan lebih bagus daripada milik negara Sakura. Apakah pelurunya juga ada? Kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui seberapa tangguhnya ini. Ucap Eva lalu Mohan mengambil sebungkus peluru yang isinya sekitar 500 peluru dalam satu bungkus. Meskipun begitu, Mohan juga sedikit terkejut karena beban peluru yang dia pegang sangatlah ringan jika dibandingkan dengan kapasitasnya yang mencapai 500 butir itu. Ini sangat ringan sekali. Biarkan aku yang mencobanya sendiri. Ucap Eva lalu dia mengarahkan mesin gun tersebut pada sebuah pohon yang jaraknya sekitar 50 meter darinya dan di belakang pohon tersebut ada beberapa tembok yang tebalnya mencapai 30 cm di setiap temboknya. Lalu, hanya dalam sekali tekanan jari saja. Trit, 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 trit. Eva terkejut bukan main karena dalam sekali tekanan saja sudah bisa mengeluarkan 5-10 peluru. Dan lebih mengejutkan lagi saat melihat target pohon yang berlubang dengan beberapa lubang di mana karena kurang konsistennya dirinya. Sehingga tangannya sedikit bergetar dan membuat mesin gun sedikit goyah dan menimbulkan jejak peluru yang tidak selaras. Ini senjata yang sangat berbahaya. Ucap Eva setelah berada di depan pohonnya sambil mengamati jejak lubang di pohonnya. Nona Eva, lihatlah ini. Ucap Mohan sedikit gemetar dan itu mampu menarik perhatian Eva. Eva lalu melihat ke arah Mohan dan mulutnya langsung ternganga saat dia juga bisa melihat lubang di tembok yang sejajar dengan pohon tersebut. Apakah ini mungkin? Gumam Eva tak percaya lagi. Ketua, total tembok yang berlubang ada 8 buah. Teriak rekan Mohan yang membuat Eva dan Mohan sama-sama terkejut. Mohan, ada berapa senjata seperti ini? Kita harus memanfaatkan senjata brilian ini. Ucap Eva sambil memikirkan percobaan lainnya. Kami belum bisa memastikannya Nona.
Masih butuh waktu untuk mengetahuinya karena kami masih melakukan pembongkaran untuk bisa dikirim ke sini semua. Terang mohon lagi. Aku butuh laporan secepatnya. Apa kamu mengerti? Ucap Eva tegas sambil memikirkan rencana selanjutnya. Tuan Handi, menurut Anda, apa Anda bisa menahan serangan dari senjata hantu ini? Tanya Eva sambil menamainya senjata hantu. Aku tidak yakin, Nona. Tapi kalau dilihat dari segi daya tempurnya, aku masih meragukan apakah aku bisa bertahan atau tidak. Terang Tuan Handi yang terlihat tidak terlalu percaya diri itu. Sementara Tuan Handi pesimis, Galan dan juga Mina si Piki sedang berdiskusi melalui telepati mereka. Bagi Mina, senjata itu terbilang sedikit berbahaya. Tapi Galan malah menertawakannya dan mengatakan kalau Mina sangat lembek sekali. Hal ini karena Mina masih meragukan kemampuannya saat melawan senjata dari bumi. Biarkan aku mencobanya. Tembak aku sekali saja. Ucap Galan optimis sekali. Galan, bukankah ini terlalu berbahaya untukmu? Ucap Tuan Handi. Aku akan menunjukkannya padamu Tuan Handi bahwa kekuatan yang dimiliki oleh bangsa kami jauh lebih gila lagi bila dibandingkan dengan semua senjata yang ada di dunia ini. Meskipun begitu, semua tergantung dari kekuatan yang kita miliki. Sekarang serang aku sekali saja untuk mengetes apakah senjata ini memang senjata hantu yang bisa dibilang menakutkan itu. Bab 296. Dalang yang belum diketahui. Dengan rasa percaya dirinya yang tinggi, Galan menantang untuk mencoba senjata api yang disebut oleh Eva sebagai senjata hantu itu. Bagi Galan, tidak ada senjata yang lebih mematikan dari senjata yang ada di Sraya, di mana di setiap senjata yang ada di Sraya memiliki kekuatannya sendiri, dan akan lebih kuat lagi jika pemegang senjata tersebut memiliki kekuatan yang jauh lebih besar lagi. Bisa dikatakan jika seseorang memegang senjata yang sama, maka hanya kemampuan pemegang senjatalah yang menentukan nasib kekuatan mereka. Melihat betapa sombongnya Galan, Eva ingin sekali memberinya pelajaran. Tapi sayangnya Eva tidak berani melakukannya karena jika terjadi sesuatu pada Galan, mungkin nantinya dia sendiri yang repot. Pergilah. Aku tidak mau menyusahkan diriku sendiri. Ucap Eva sambil berbalik dari Galan. Sementara Galan sedikit terkejut. Dia kira Eva akan memanfaatkan kesempatan ini, tapi nyatanya dia tidak melakukannya yang membuat Galan sedikit respek dengan Eva. Tapi bukan Galan namanya jika dia tidak mendapat apa yang dia inginkan. Apalagi selama ini Galan belajar banyak dari Kuni bahwa jika dia telah menginginkan sesuatu, maka dia harus bisa mendapatkannya bagaimanapun caranya. Hei Cebol, apa kamu yakin tidak ingin melakukannya? Ini kesempatan yang bagus bukan buatmu. Ya meskipun itu jika kamu bisa melukaiku. Ucap Galan seolah-olah memancing amarah dari Eva. Dasar monster bodoh. Aku tidak punya waktu untuk meladenimu. Umpat Eva lalu dia berjalan menjauh dari Galan. Hahaha lihat itu kan Mina. Si Cebol ini takut dengan kekuatanku. Itulah mengapa dia tidak berani melawanku. Teriak Galan keras sekali dan itu membuat Mina dan semua orang sedikit kesal juga. Terutama Eva yang dihina secara terang-terangan oleh Galan. Kamu? Awas ya Aa. Gumam Eva lirih dan dia berbalik ingin mengambil senjata dan segera menembak Galan. Tapi saat Eva baru berbalik saja. Tiba-tiba. Drit, 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 X. Suara tembakan secara beruntun selama beberapa detik itu mampu membuat semua orang terpana saat senjata mesin gun terbaru itu bergerak dengan sendirinya dan menembakkan peluru yang mengarah ke arah Galan. Lihatlah kekuatan monster bodoh ini. Apa kamu yakin masih meremehkan kami? Ucap Galan sombong sekali. Sementara Eva terkejut karena dalam hitungan detik saja, senjata itu mampu melontarkan peluru sebanyak 500 peluru. Lupakan tentang dia Mohan. Aku butuh laporan mengenai senjata ini secepatnya. Ucap Eva singkat lalu dia kembali ke ruangannya. Setelah melihat betapa menakutkannya senjata yang dia rampok membuat Eva tak bisa hidup dengan tenang. Meskipun begitu, saat Galan bisa menangkis semua peluru yang mengarah padanya, membuat Eva sedikit lega karena senjata yang menakutkan ini tidak mampu menembus pertahanan Galan. Hanya saja masalahnya di sini. Berapa lama Galan bisa menahan setiap gempuran senjata tersebut? Mengingat hanya kurang dari 10 detik, 500 peluru telah tertembak dengan daya tempur serta kecepatan yang sangat mengerikan. Sangat berbeda jauh dengan AK-47 yang bisa menembakkan pelurunya 600 butir peluru menit. Pantas jika Eva menyebutnya sebagai senjata hantu karena daya tempurnya hampir 6 kali dari senjata mematikan lainnya di dunia. Sementara Eva sudah mengetahui hasil yang menurutnya sangat menakutkan itu. Di istana milik Datik Mandagi sedang gempar saat Datik mengetahui kalau satu paket besarnya dirampok oleh seseorang. Apalagi saat mendengar jika sang sopir sebelumnya meminta berada di barisan paling belakang sendiri yang membuat Datik lebih curiga lagi. Apa kalian sudah menemukan jejak mereka berdua? Ucap Datik Mandagi dingin. Maafkan kami Presiden Datik. Kami sudah mencarinya di tempat lokasi kejadian dan menyisir tempat tersebut dengan radius 10 km dan kami tidak menemukan mereka berdua. Hanya saja di sekitar lokasi, kami menemukan jejak kaki yang banyak sekali. Dan kemungkinan besar ini adalah perampokan senjata dari para pemberontak yang tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Datik. Tapi tak menutup kemungkinan kalau perampok juga bisa berasal dari kota Sun sendiri karena tempat terjadinya juga berada di dekat perbatasan. Dan sekali lagi ini hanya kesimpulan kami sendiri setelah mengolah tempat kejadian perkara Presiden Datik. Terang penasehatnya. Mendengar tidak ada kejelasannya membuat Datik Mandalgi semakin murka karena sudah semalaman mereka mencari dan mendapat tugas.
Tidak ada satupun laporan yang bisa memuaskannya. Bagaimana dengan respon dari negara tirai bambu? Apa mereka mau ganti rugi atau mereka tidak percaya dengan berita ini? Ucap Datik Mandalgi lagi. Laporan untuk Presiden Zhai Shenghua sudah kami konfirmasi melalui telepon. Tapi kami tetap mengiriminya surat dan akan tiba di sana dalam 2 jam lagi. Ucap penasehatnya lagi. Ini sungguh tidak masuk akal. Padahal selama 2 hari terakhir tidak terjadi apa-apa dan sekarang kejadian yang tidak terduga terjadi. Apa ini benar-benar sebuah perampokan biasa? Gumam Datik Mandalgi sambil memikirkan sesuatu. Meskipun masih belum menemukan titik terang. Tapi Datik Mandalgi curiga jika ini ada kaitannya dengan 2 kemungkinan. Pertama, dia meragukan Presiden Zhai Shenghua bermain curang di sini. Tapi saat memikirkannya lagi, tidak ada keuntungan bagi Presiden Zhai jika kerjasama mereka terganggu. Selain itu akan lebih merugikan Presiden Zhai karena pihaknya belum membayar 1% pun mengenai senjata yang dikirim oleh negara tirai bambu. Yang kedua adalah Datik Mandalgi mencurigai kalau senjata yang dirampok kemungkinan besar akan dijual kembali atau digunakan oleh mereka yang merampoknya. Akan gawat jika negara Java yang merampok kita. Itu tandanya mereka bisa mengendus rencana kita. Gumam Datik Mandalgi. Kemungkinannya sangat kecil sekali Presiden Datik. Karena pagi tadi kami mendapat laporan kalau di kota Sun sendiri tidak ada pergerakan yang besar dan juga tidak ada tambahan pasukan. Kemungkinan besar mereka belum mengetahui rencana kita. Ucap Panglima Perangnya. Mungkin saja. Tapi ini baru beberapa jam. Lebih baik kita memantau terus perkembangan yang ada di kota Sun. Jika ada pergerakan pasukan secara signifikan, maka kita harus membuat ulang rencana kita dalam seminggu ini. Baik Presiden Datik. Akan segera kami laksanakan. Ucap Panglima tegas. Tak terasa 3 jam telah berlalu dan Presiden Zhai Shenghua murka saat mendengar dari translatornya jika senjata yang mereka kirim kemarin dicuri oleh seseorang yang sampai saat ini belum diketahui siapa dalangnya. Meskipun begitu, Presiden Zhai Shenghua juga sedang berpikir apakah berita ini benar, atau Presiden Datik sedang memainkan kecurangan dengan memasukkan perampokan senjatanya. Terlebih orang-orang yang mengambil senjata-senjata dari tempatnya adalah orang-orang suruhan negara Borneo. Sehingga besar kemungkinan jika ini bisa menjadi persekongkolan yang merugikan negaranya. Bab 297,